tidak kita diskusikan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang sudah pernah saudara pelajari. Ya. Apa yang sudah saudara pelajari memang tidak salah sih. Ya. Yuk, mungkin tak tanya dulu, kalau ada beban gaji, salary gitu, dicatatnya bagaimana? Di debit akun apa? Siapa yang mau jawab sekalian ini aktivitas? Ada yang mau jawab kalau membayar salary gaji gitu? Secara apa? Beban gajinya di debit. Oke, yuk, NIM berapa, no? 004 fisika. Yuk, silakan yuk, 004. Gimana Baik, yuk? kalau beban gaji itu masuknya nanti di akun debit, Bu. Ya, terus kontra akunnya apa? Bisa kalau dibayar secara langsung berarti cash, kalau misalnya utang berarti utang payable, Bu. Oke, jadi kalau apa sudah menjadi kewajiban, maka akan dimunculkan kewajibannya utang gaji begitu, debitnya beban gaji, betul enggak? Ya. Iya, Kalau Bu. itu sudah cash begitu, maka beban gaji di debit, kreditnya kas. Oh ya, saya salah, ini tak stop dulu yang di sini yuk supaya ada pemanasan. Tak buka ini dulu aja. Ya. Sudah terlihatkah share saya? Belum, Bu. Belum, Oh, Bu. Belum, Bu. bentar. Belum klik share. Mana ini? Akuntansi pajak. Oh ini. Saya ulang sekali lagi, yang akan kita pelajari lebih lanjut di sini nanti berkaitan dengan pajaknya ya. Jadi contohnya apa? Ada beban gaji ya, beban gaji. Waktu misalnya 100 yang mudah-mudah aja. Ya. Di accounting saudara akan mencatatnya gini kan, beban gaji didebitkan 100. Betul enggak? Tadi si 004 sudah bilang seperti itu. Yuk, dikreditkannya apa? Kas atau bank. Ya, tergantung mana yang dikeluarkannya. 100. Ya. Terus penjelasannya untuk mencatat beban gaji. Itu ya. Oke. Lalu, kalau misalnya ada penjualan misalnya. Ada penjualan 200. Yuk, siapa yang mau mencatatnya bagaimana? Kas di debit, Bu. Siapa ini? 025. Oh, yuk, NIM-nya siapa? NIM-nya berapa? 025, Bu. Oke, sekalian ya, kita aktivitas ini ke aktivitas yang terakhir loh, yang bikin catat. Apa ini? Di debit apa? Di debit kas, terus di kredit penjualan. Kas. Di sisi kredit. Di Penjualan. sisi kredit apa?
Penjualan, Bu. Penjualan. Penjualan. Oke, ya, 200. 200. Nah, kalau misalnya memperoleh pendapatan bunga, Bang. Pendapatan bunga, Bang. Gimana yuk pendapatan bunga, Bang? Siapa yang mau? 021, Bu. Oke, 021. Bagaimana? Kas di debit, Kas. Kas di apa? di debit, Bu. Nanti kas di kredit gitu kan susah. Terus pendapatan Kredit ya? bunga bank di Apa? kredit. Pendapatan bunga. kredit. Pendapatan bunga. Oke. Kredit misalnya berapa? Ayo 30 gitu ya. Ya, Bu. Ini yang sudah sering saudara lakukan. Salah tidak? Tidak salah. Hanya kurang, apa yang kurang? Kurang memperhatikan adanya, ini ada yang kurang. Kurang memperhatikan pencatatan pajaknya. Coba, kalau membayar beban gaji, ini muncul PPh pajak apa yo di sini? PH 21, Bu. 21, Bu. Oke. Ya, enggak. Ini ada PPh 21. Kalau di sini penjualan? Penjualan apa? PPN dan PPN, Bu. PPN. PPN. Bu. PPN. Ada PPN atau PPN. Oh, ini salah. Hati-hati ya menulis PPN BM. Apalagi? Di sini. Masih ada lagi? PPh 22, Bu. Oke, PPh 22. Kalau yang di sini? PPh 23. 23, Bu. PPh 23. Masih banyak lagi yang kurang diperhatikan dalam mencatat hal-hal yang sebenarnya dipajaki. Ya, enggak? Ini apakah tidak salah kamu belajar dulu? Tidak, memang buku-buku accounting, ya, buku-buku akuntansi itu kurang memperhatikan pencatatan pajaknya. Karena apa? Ya ada sendiri akuntansi perpajakan. Nah sekarang mari kita belajar untuk mencatat perpajakannya. Yang akan kita pelajari di sini khusus untuk perpajakan. Ya, yang lain-lainnya silahkan dibuka kembali di buku akuntansinya. Jadi kalau muncul pajak harus dicatat. Oke, yuk ini tak stop. Ya. Lalu saudara jangan punya pikiran, image. Oh kalau begitu kemarin dosen-dosenku salah ya? Nah, benar. Jangan punya pikiran seperti itu, tidak. Ya, kalau saudara lihat buku-buku akuntansi memang seperti itu, toh mencatatnya. Ya, hanya nanti kalau begitu saudara praktek terjun di suatu entitas menjadi staff accounting, jika ada penjualan saudara tidak mencatat PPN, akan salah catatan akuntansinya jika diaudit. Gitu. Waktu membayar gaji, PPh terutang 21 tidak dicatat, ya salah.
kurang pas, kurang tepat bagian accounting mencatat. Mari pelan-pelan saya akan mari kita pelajari berkaitan dengan apa? Akuntansi perpajakannya. Apakah sudah terlihat share-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Yo, ini tetap menggunakan akuntansi, standar pernyataan standar akuntansi. Tapi yang saya berikan di sini lebih kepada etapnya, bukan IFRS. Kok nggak IFRS, Bu? IFRS nanti banyak adjustment-nya. Oke, yang belajar yang mudah lebih dulu. Ya. Yang harus diperhatikan apa? Tetap pencatatannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Hanya harus mencatat pajak, kewajiban pajaknya. Itu. Ya. Jadi di sini saya tuliskan lagi bahwa pernyataan pembukuan ada di KUP. Apa yang dicatat? Modal, penghasilan, biaya, kewajiban, dan aset atau harta. Ya, wajib ini, ya, penyelenggaraan pembukuan ini wajib. Tapi kalau PP 23 yang final itu pencatatan. Karena yang dicatat hanya omset, kemudian penghasilan yang sudah dikenai pajak final, dan penghasilan yang tidak dikecualikan. Penghasilan yang tidak dikenai PPh atau dikecualikan. Yang akan kita pelajari di sini nanti khususnya adalah untuk PPh. Nah, ini perbedaan antara syarat pembukuan dan syarat pencatatan. Yuk, saya minta untuk dibacakan yuk. Siapa yang mau membacakan? .038, Bu. 038 yuk, silahkan dibacakan yang syarat pembukuan. Syarat pembukuan yang pertama, pembukuan diselenggarakan dengan etikat baik dan mencerminkan kegiatan usaha. Yang kedua, pembukuan diselenggarakan di Indonesia, huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, bahasa Indonesia atau asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan diselenggarakan taat asas atau konsisten, stelsel accrual atau stelsel kas. Yang keempat, jika ada perubahan pembukuan harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya, pencatatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, sehingga dapat dihitung pajak terutang. Yang keenam, buku catatan wajib disimpan paling tidak dalam jangka waktu 10 tahun. Oh, ya. Ini yang perlu ditekankan bahwa pembukuan jika ada perubahan harus ada persetujuan Dirjen Pajak. Misalnya dari stelsel kas kamu tahu nggak? Basis kas basis kalau di accountingnya. Ini saya menggunakan istilah pajaknya aja. Stelsel atau basis kas basis. Ini kan baru dicatat saat kasnya dikeluarkan atau kasnya diterima. Akan berubah menjadi accrual. Kalau accrual itu saat terjadinya. Misalnya kalau menjual, belum diterima uangnya, sudah diakui adanya omset. Betulnya? Sudah diakui adanya omset, karena akan mencatat muncul piutang usaha dititipkan, kreditnya adalah sales, penjualan. Ini sudah diakui penjualan, walaupun uangnya belum diterima. Baru mencatat
penerimaan uang, kasnya didebitkan, kreditnya piutang usaha. Kalau ada perubahan seperti itu, harus membuat surat izin kepada Dirjen Pajak. Tapi karena dasarnya adalah standar akuntansi, maka akan lebih baik menggunakan stelsel accrual. Walaupun secara akuntansi pajak boleh menggunakan stelsel cash basis. Ya. Nah, nanti kalau menggunakan cash basis, waktu mengisi SPT, nanti adjustment-nya akan banyak sekali. Akan lebih baik kalau menggunakan stelsel accrual seperti standar akuntansi keuangan. Karena apa? Secara accounting dengan secara pajak sudah disamakan. Ya, sudah disamakan standarnya. Nah, ini harus disimpan memang. Kalau sekarang mungkin 5 tahun ya, tidak 10 tahun. Tapi bisa ada pemeriksaan sampai tahun ke-10. Nah, sama saja sebetulnya. Hanya bahasa hukum saja. Yuk, siapa yang mau membacakan yang syarat pencatatan? Saya, Bu. 027, Bu. 011 yuk. 008, Bu. 011 yuk. 09, Bu. 031, Bu. 011 yuk, ada? Ada, Bu, saya. Syarat pencatatan yang pertama, pencatatan dilaksanakan teratur dan mencerminkan keadaan sebenarnya menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan 1 tahun diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen mendukung pencatatan disimpan paling tidak selama 10 tahun. Yang keempat, pencatatan menggambarkan peredaran bruto atau jumlah penghasilan yang diperoleh, penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Yang kelima, wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 jenis usaha harus menggambarkan untuk setiap jenis usaha yang bersangkutan. Dan yang keenam, wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib menyelenggarakan pencatatan atas aset dan kewajiban. Ini agak susah ya, yang ketiga ini, yang terakhir. Tapi mari kita lihat. Kalau pencatatan ini kan cara menghitung pajaknya sudah saudara ketahui, bisa menggunakan PP 23, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang tarifnya adalah sekarang 0,5%, itu adalah perbaikan dari PP 46 tahun 2014, ya, yang dulu tarifnya adalah 1% dari omset. Nah, penyelenggaraan PP, penerapan PP 23 itu ada batasnya, maksimum 7 tahun untuk WPUP, untuk yang lainnya ada yang 4 tahun, dan untuk PT 3 tahun. Silakan saudara bisa baca di aturan perpajakan. Ya. Namun mungkin loh Bu, ini kok menyelenggarakan pencatatan omset ya tadi, kok diwajibkan melakukan aset, pencatatan aset dan kewajiban. Ini hanya mencatat aset, bukan berarti mengikuti perubahan. Jadi kalau ada pertambahan dan ada pengurangan aset gitu di jurnal tidak, ya, kewajiban juga tidak. Supaya apa? Bisa melaporkan bahwa wajib pajak itu memiliki aset apa saja. Jadi pada saat membeli atau pada saat di write off, waktu saat di write off bisa dijual atau ditukar tambah, tidak ada catatannya sama sekali. Debit kas misalnya, kredit akumulasi penyusutan, terus kreditnya mungkin salah, debit kas, debit akumulasi penyusutan, kreditnya asetnya, tidak. Bangunan misalnya bukan seperti itu. Tapi hanya mencatatnya begini,
Memiliki harta apa saja? Memiliki harta kendaraan, dibelikan truk, dibeli tahun 2018. Memiliki apalagi? Gudang, dibeli tahun 2020. Memiliki utang bank, totalnya 10 juta. Hanya itu. Waktu mengangsur dan lain sebagainya tidak dilakukan pencatatan seperti kalau menyelenggarakan pembukuan. Nah, jadi seperti tadi yang dicatat hanyalah omset, kemudian penghasilan yang tidak dikenai pajak dan yang dikenai pajak bersifat final. Ini konsep-konsep pembukuan sebetulnya dikaitkan dengan peraturan pajaknya. Pengukuran dalam mata uang, itu kalau saudara lihat di Undang-Undang KUP-nya. Ya, mata uang yang dipakai adalah rupiah atau mata uang asing yang mendapat izin dari Menteri Keuangan. Yang sudah diizinkan adalah US dollar. Kesatuan akuntansi harus diperhatikan di sini berkaitan kesatuan akuntansi. Yuk dibuka pasal 9 ayat 1 itu berkaitan dengan apa? Yuk siapa yang mau jawab ini? Mana kalau sudah ada pakai berpikir itu biasanya lama. Pasal 9 ayat 1 terkait dengan kesatuan akuntansi mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dikurangkan, walaupun secara accounting itu merupakan beban, merupakan biaya, bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun secara fiskus tidak. Maka pernah kita ada penyesuaian fiskal waktu belajar pertama kali. Ya, ada penyesuaian fiskal. Kesinambungan terus-menerus ini biasanya periodisasinya adalah 12 bulan 1 tahun. Ini terkait dengan penghitungan adanya pasal 25 berkaitan dengan angsuran pajak PPh yang sudah kita pelajari. Nilai historis saja jelas yang muncul bukan nilai taksiran, bukan. Ya. Periode akuntansinya 12 bulan. Hati-hati, dalam 12 bulan itu KUP menentukan bisa dari 12 bulan itu bisa sesuai dengan kalender bulannya, jadi diawali dengan bulan Januari, diakhiri oleh bulan Desember, atau menggunakan yang lain, misalnya diawali bulan April, diakhiri bulan Maret, boleh, boleh. Bulan yang paling banyak itulah diakui sebagai tahun pajaknya. Ya, dulu APBN kan mulai April sampai Maret. Sekarang sudah dikembalikan zamannya Gus Dur itu 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, boleh ini ya, perhatikan. Tapi menurut manajemen pajaknya, ya, pengelolaan pajaknya akan lebih baik kalau dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Taat asas apa? Konsisten dalam akuntansi. Ya, harus sama. Misalnya pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu mengatur tentang pembebanan penyusutannya atas harta ya yang umurnya lebih dari 1 tahun pajak. Kalau menggunakan garis lurus, ya harus garis lurus terus. Kalau menggunakan saldo menurun, ya harus saldo menurun.
Tidak boleh tahun ini saldo menurun, tahun besok garis lurus, tahun besoknya lagi saldo menurun. Harus taat asas. Supaya bisa diperbandingkan. Materialitas, hal-hal yang material. Ya. Terkait dengan pasal 9 ayat 2. Ini berkaitan dengan pengeluaran bahwa untuk menagih dan mendapatkan mendapatkan harta yang bisa diakui pembebanannya secara periodik. Ya. Kalau misalnya membeli gedung yang harganya 3 triliun langsung diakui sebagai beban pada waktu dibelinya, maka ini nilainya sangat material, menyebabkan menjadi adanya kerugian fiskal. Maka diatur di pasal 9 ini ada kaitannya dengan pasal 11. Kehati-hatian. Ya, berarti sudah muncul kewajiban harus dicatat. Sudah bisa direalisasi pasal 4 ayat 1 itu penghasilan ya. Kalau bisa direalisasi maka bisa langsung dicatat. Lalu yang terakhir di accounting dikatakan matching cost with revenue-nya. Penandingan antara apa? Pendapatan dan beban. Nah, yang diatur di undang-undangnya di pasal. Sebenarnya semua ini sudah saudara dapatkan yang KUP di mata kuliah perpajakan. Yang pasal 9 ya konsep pertemuan ini sudah kita pelajari kemarin di awal-awal. Pasal 25 itu baru saja. Nah, ini akun-akun yang berkaitan biasanya ada PPh 23, 24, 25 dan seterusnya ya. Sekarang mari kita lihat langsung ke bebannya. Kalau akun laba rugi ya beban pajak, WBB pajak masukan, kalau PPN ya pajak keluaran dan seterusnya. Mari kita lihat contoh-contoh transaksinya sekarang. Nah, terkait dengan PPh 21. Ya. Masih ingat PPh 21 itu berkaitan dengan apa? Pajak, penghasilan. Yuk, siapa yang mau menjelaskan PPh 21? Halo, masih adakah mahasiswaku di situ atau masih pada tidur lagi? Masih ada, Bu. Saya tuh punya ponakan-ponakan yang itu cewek-cewek. Kalau saya pas main ke tempat orang tuanya sana, kamu ngapain ini kok cuma di kamar tok sambil tiduran? Tante jangan gitu, ngapain? Ini baru online. Nah kok kamu tidur? Gak apa-apa. Jangan dikira mungkin nggak tahu kebiasaan mahasiswa loh. Keponakanku di sana banyak yang mahasiswa juga. Oh ya sudah. Yang lebih parah lagi yang di bawah Dikdakmen itu pendidikan menengah dan dasar itu. Pokoknya sudah masuk Google Meet, ditinggal kemana-mana. Yuk, ada? Makanya mungkin, wah ini mahasiswa aku ada enggak ya? Jangan-jangan mungkin hanya ngoceh sendiri seperti burung itu dalam sangkar.
Banyak juga yang stres loh dosen-dosen. Ngomong sendiri seperti burung dalam sangkar katanya. Baik ya, ini adalah pajak karyawan. Seperti tadi sudah bikin katakan, ya, secara accounting PPh 21-nya tidak dicatat. Yang sudah kamu pelajari. Tapi mari mulai menerapkan ini. Mungkin pernah sih mengusulkan, tapi jawabannya, itu kan ada di pajak, Bu. Apakah mungkin enggak mau memberikan materi itu? Tapi kalau diberikan lebih awal kan mahasiswa lebih awal mengetahuinya. Sehingga mungkin tidak perlu menjelaskan, kamu dulu pernah mencatat begini. Ya ini hanya contoh saja. Yang harus saudara perhatikan apa? Sebelum membuat catatan ini harus dihitung dulu PPh 21-nya. Harus dihitung dulu PPh 21. Ya. Ini sudah tak kasih merah itu. Dihitung lebih dulu berdasarkan kompensasi dari setiap pegawai. Kalau pegawainya ada 1.000 ya harus dihitung untuk masing-masing pegawai. Kan lain-lain. Pegawai pertama mungkin K1, pegawai kedua TK, ketiga K4, K3. Ya enggak? Gajinya aja beda-beda. Betul enggak? Yuk bayangkan kalau punya 1.000 pegawai harus menghitung setiap bulan 1.000 kali PPh terutang untuk setiap pegawai. Ini contohnya bagaimana? Beban gajinya 70, ini anggap sudah dihitung dengan benar ya, karena saya menekankan di sini. Ya. Ada yang bisa beri masukan, mungkin kok selalu muncul law system itu. Ini kemarin di upgrade itu langsung muncul itu ya. Beban gaji dan upah dicatat, didebetkan. Muncul PPh terutang setelah dihitung 7.500.000 dikredit. Iuran pensiun, masih ingat iuran pensiun nanti akan diberikan kepada pihak lain, entitas lain yang terutang, ya 3.500.000. Kas dan bank dikeluarkan 59 juta. Sebetulnya nanti kas banknya juga keluar 70 sih, tapi mari kita lihat. Beban gaji langsung diterima oleh karyawan. PPh 21 nanti disetorkan ke kas negara. Iuran pensiun diserahkan entitas yang mengurusi. Misalnya Yayasan Dana Pensiun. Baik, kalau sekarang kita lanjutkan. Waktu menyetor iuran pensiun, lihat. Iuran pensiun terutang, didebet, kan ini jadi balance toh. Ini dikredit, sini didebet, jadi balance. Kasnya dikredit. Lalu waktu menyetor PPh 21. PPh terutang, kas dikredit. Ini yang biasanya kurang diperhatikan waktu belajar akuntansi keuangan saat membayar gaji. Ya. Lalu pada akhir tahun menyusun laporan keuangan. Akhir tahun menyusun laporan keuangan. Maka haruslah ada closing entries, jurnal penutupnya. Kan? Saldo laba beban gaji tetap 7. PPh terutang ini sudah yang di awal tadi dikredit, sekarang didebet kan sudah balance.
Yang belum ini, beban gaji harus di-close, betul nggak? Waktu closing entries kan saudara ditutup menyusun laporan keuangan, atau sering dikumpulkan dalam apa itu? Ikhtisar laba rugi lah, mungkin menggunakan aja saldo laba langsung. Return earning. Oke. Nah, ini sekarang masih tetap PPh 21, tetapi ada tunjangan pajak, ada iuran, pensiun. Ya. Sama sih seperti tadi. Tunjangan pajak. Beban gaji, tunjangan pajak. Asuransi ketenagakerjaan, kalau ini ke BPJS ya. PPh terutang, ini nanti disetorkan ke kas negara. Iuran pensiun, disetorkan ke entitas yang melakukan apa? Entitas yang mengurusi kas dan bank kreditnya. Lalu saat menyetor ini bukan jadikan satu langsung. Saat pembukuan menyetor asuransi dan iuran pensiun dan lain sebagainya. Asuransi ketenagakerjaan didebetkan, PPh terutang nyetor PPh, iuran pensiun, waktu menyetornya kas di bank. Sama waktu jurnal penutup itu berarti menutup apa? Tunjangan pajak harus ditutup, di-adjust. Karena ini bagian dari apa? Salary-nya, bagian dari gajinya. Juga gaji di-adjust. Tapi kalau ini dijadikan satu ke sini bisa, Bu? Ya bisa, hanya saja begini. Nanti kalau suatu saat harus menggunakan gross up atau dan lain sebagainya, waktu manajemen pajak, tidak akan nampak bagaimana sejarah tunjangan pajaknya. Oke, ini berkaitan dengan PPh 21. Siapa yang masih bingung? Ini cepat saja karena kuliah terakhir. Diskusi, besok tinggal diskusi dong. Besok masih ada pertemuan enggak kelas kita? Masih ya? Tanggal berapa ini? Tanggal 2 ya? Tanggal 2 masih tuh? Iya, Bu. Nah, ini kalau harian lepas misalnya. Ini contoh yang 1, 2 tadi adalah pegawai tetap. Kalau ini harian lepas, ya langsung saja pada saat membayarkan upah ya gaji dan upah, langsung PPh terutangnya berapa, kas dan bank. Langsung PPh terutang disetorkan. Nah, biasanya penyetoran PPh 21 itu dan pelaporannya bersamaan dengan PPh 26, ada di bawah PPh 26. Ya. Saudara sudah kapan ini jurnalnya? Begini itu malah ngantuk sendiri kalau mau menjelaskan penjurnalan seperti ini. Ingat, ini harus dihitung lebih dulu. Mungkin hanya menekankan di sini, jadi dihitung dulu gaji upahnya berapa. Ya. Sekarang akuntansi PPh 2. Saya tidak akan menekankan PPN dan PPNBM-nya. Mengapa muncul PPN Bu di sini? Ya konsekuensinya karena ada transaksi ya terkait dengan penyerahan barang. Atas penyerahan tersebut adalah terutang PPN. Kalau itu mewah berarti juga terutang PPNBM.
maka harus dicatat. Harus dibukukan. Pembukuan kan artinya pencatatan. Kalau pencatatan artinya pencatatan. Kamu baca aja di aturan pajak. Mungkin waktu membaca tak rasakan kok aneh ya. Pembukuan adalah pencatatan secara kronologis. Pencatatan adalah pencatatan. Impor barang, nilai impornya 200. 200 apa nih? Juta. PPN-nya 10% dari nilai importnya. Berarti 200 juta. 20 juta. Terus, jika menggunakan api, tarifnya 2,5%. Betul enggak ini Bukit mengalikannya? 2,5% kalikan nilai importnya 5 juta. Bagaimana mencatatnya? Ini pembelian ya. Secara accounting kan hanya pembelian 200, kas dan bank 200. Betul nggak? Yuk tak catatnya di sini coba. Secara akuntansi yang pernah kamu pelajari. Yang pernah dipelajari. Bagaimana? Di debit apa? Di debit pembelian. Berapa ini? 200 juta, Bu. 200 oh. Sebentar biar enak. 200 juta. Gini aja ya. Terus di kreditnya? Cash, Bu, kalau secara langsung tanpa. Di kreditnya kas ya. Kas atau kalau mengeluarkan uang yang rekening giro menggunakan akunnya bank ya. Betul enggak? Kalau rekening giro akunnya bank toh. Nah, 200 juta. Salah ini Bu? Tidak. Tidak salah waktu kamu belajar tersebut, tidak salah. Yang pernah dipelajari itu. Tidak salah. Hanya pada saat itu belum dipelajari tentang pajaknya. Ya, sekarang sudah belajar pajak, maka yuk dicatat pajaknya. Ya, yuk dicatat pajak. Mengapa Bugin kok selalu menekankan gini? Karena masing-masing pribadi mahasiswa itu ada yang frontal, ada yang oh ya menerima kenyataan, ada yang langsung refleksi diri, oh ya begitu ya harusnya seperti itu. Pernah ada yang frontal langsung, kalau begitu kemarin dosennya salah semua ya Bu ngasih saya. Lalu saya harus bagaimana ini? Wah ini harusnya anak mama sekali. Harus pelan-pelan. Waduh, ini sambungan internetku kok ada bermasalah. Ya, jadi ini yang pernah kamu pelajari, tapi mari kita belajar. Karena sudah tahu pajaknya, mari belajar mencatat pajak. Oke, pembelian impornya 200. PPN impor atas impor 20. Kalau ada PPN BM ya ini dicatatkan. PPH-nya 5. Lalu kas. Jadi importir itu mengeluarkan uang untuk apa? 1, untuk membeli barangnya di sini. 2, untuk angsuran atau masukan PPN-nya. 3, untuk membayar pemungutan PPh 22 yang bisa dikreditkan atas impor itu bisa dikreditkan. Mirip seperti seolah-olah mengangsur pajak penghasilan terutang. Ya, mengeluarkan uang sebesar ini. Kadang-kadang dari sinilah para manajemen itu menentukan harga. Ini stop dulu, saya bicara praktiknya. Kadang-kadang manajemen dalam praktek ini yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan nilai jualnya.
Lah aku kan bayarnya ini. Tidak disadari sebenarnya yang ini adalah nanti juga waktu menjual juga memungut PPN sehingga nanti ada PPN masukan, PPN keluaran. Selisihnya itulah yang disetor ke kas negara. Itulah selisihnya yang disetor ke kas negara. Tapi hati-hati sekarang saya mungkin belum memahami harmonisasi pajak ya, peraturan pajak. Kalau tidak salah ada PPN yang sifatnya final juga. Semakin ruwet ini peraturan pajaknya. Ya, jadi ini harus dicatat. Jika tidak punya API, angka pengenal impor ini hanya berbeda di sininya saja ya. Berbeda di PPh 22 ya. Lalu, ini masih kita lanjutkan. Perusahaan tersebut menjual kepada siapa nih? Kepada Pemkab Sleman. Nah, ada PPN 10%. Ada PPh 22 1,5%. Ya. Baik. Jika PPh 22 bisa dikreditkan, maka ini kita lihat. Kas bank menerima kan PPN 2, PPh 22 didebitkan. Hasil penjualan omset 25. Tetap omsetnya 25 tetap, tetapi tidak menerima uang 25. Karena apa? Langsung 25 itu kamu harus memungut, bendaharawan harus memungut PPh 22 dan PPN. Maka uang yang diserahkan oleh bendaharawan Pemkab Sleman tidak 25, hanya 22 sudah dikurangi PPN dan PPh. Oke. Saat akhir tahun buku ini karena ini bisa dikreditkan. PPh terutang. PPh 2. Ini semen, sebetulnya sama sih, ini PPh semen ya. Kas dan banknya. Hasil penjualannya 100, ada PPh 22. Kas dan banknya diterimanya sekian. Karena apa? Membukukan. Ini adalah yang menjual, jadi harus memungut. Menjual kan penjual harus memungut PPh. Saat setor ya langsung aja PPh 22 kreditnya kas bank. Lalu kalau yang pembukuan yang dilakukan oleh PTC tadi menjualnya di PTC ya. Nah, PTC itu berarti yang membeli. Nah, PTC yang membeli kan apa? Dipungut PPh 22. Kasnya dikeluarkan sebesar. Saat tahun buku berakhir, PPh terutang, PPh 22. Sama seperti yang impor tadi belum bikin close. Yang import ini juga harus di close. Nah, ini yang import. Yang import ini juga harus di close, PPh terutang di debit, kreditnya PPh 22. Ya. Karena ini bisa dikreditkan. Hati-hati dari sisi penjual dan pembeli. Oke. Ini hanya sebagian loh ya, tidak semuanya loh. Sewa juga sama, tinggal dihitung dulu berapa tarifnya. Royalti juga sama. Ya.
Terus PPH 23 itu PPH 22 itu atas apa saja toh? Emas juga sama, yang emas atam itu. Oke. Akuntansi PPH 23. Tentang apa ya PPH 23? PPH 23 itu pajak penghasilan atas modal. Nah. Ini ada sewa, ada bunga, royalti. Hati-hati nih, ada 2 metode. PT WP PTX memperoleh penghasilan bunga 200 juta. Atas transaksi ini telah dipotong PPh final sebesar 400 oleh bank. Jadi kalau begitu ini tarifnya berapa nih? Tarifnya berapa? Berapa ini? 20% toh? Tarifnya 20%. Lalu PTX mencatatnya bagaimana? Kasnya yang diterima kalau metode gross itu PPh-nya ini dicatat. Ya. Metode gross PPh-nya ini dicatat. Kas di bank karena langsung masuk rekeningnya toh 1.600.000. PPh 400. Debit kreditnya pendapatan bunganya 2 juta. Atau metode net. Kalau metode net, maka ini tidak dicatat, langsung bank, atau ini ada kasnya ya, kas banknya 1.600.000, pendapatan bunga 1.600.000. Yuk pertanyaan begini, kalau saudara sebagai seorang manajer punya usaha, mau mencatatnya pilih gross atau pilih net? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Pendapat Bu, sedikit Bu. Kalau saya cenderung pilih yang net Bu. Siapa Geraldus? Oh, iya. Maaf Bu, saya ganti. Kok enggak ada NIM-nya ya tempatmu? Ya Bu, kalau saya cenderung pakai yang net Bu, karena aliran kasnya kan lebih jelas diperuntukkan untuk apa aja. Kalau yang metode tadi yang satunya kan langsung dijadikan pendapatan bunga. Jadi pada sebenarnya itu kan ada yang diperuntukkan untuk pajak Bu. Nah itu sih bukan menurut saya. Geraldus, NIM-mu berapa? Ini semua ada NIM-nya loh. Mengapa kamu tidak ada NIM-nya sendiri? Oh, nggak diri NIM, Geraldus? Sudah Bu, sudah saya ganti Bu. Hah? Oh sudah, ya yuk. Yuk. Terima kasih. Iya Bu. Pakai yang net, karena seolah-olah memperoleh pendapatan bunganya itu 2 juta, ya toh? Tapi sebetulnya tidak pendapatan bunganya tidak semua 2 juta. Yuk yang lain. Yang lain? William, kamu menyebut nomor berapa dari 1 sampai 39, karena 40 itu yang satu bugil. Ini partisipan. Nanti saya yang menentukan. Itu Bu, teman nomor dari urut berapa? 024 Bu. Enggak ada, yang nomor urut 024 enggak ada, itu NIM berarti. Nomor urutnya dari 1 sampai 39. Oh, iya ada. 31 aja Bu.
31. Yuk 31 siapa ini? Kalian yuk. Halo, Ray Kalian. Ray Kalian tidak ada. Tidak ada ini. Priscilla. Tidak ada. Yuk cari yang ada saja. Ini beda dengan yang di itu loh ya, kan ada toh mempunyai 1000 domba. 1 domba hilang, pasti meninggalkan yang 999 dan mencari yang 1. Kalau Bugin tidak, mencari domba-dombaku yang mau saja. Yuk siapa yang mau mengemukakan pendapatnya yuk. Saya tidak akan mencari domba-domba yang hilang itu. Karena sudah tidak mau belajar kok dipaksa belajar. Itu melanggar hak asasi. Halo, siapa lagi? Bu, saya mau coba, Bu. Oke ya, Jacqueline 047. Kalau menurut saya lebih pilih metode gross, Bu. Karena Oke, kan kenapa? di soalnya itu kan diketahui kita memperoleh bunganya kan 2 juta. Nah, kalau misalkan kita pakai net method itu, nanti kalau saat kalau menurut saya ya, Bu, kayak kurang jelas, Bu, yang kita kan nerimanya 2 juta. Sedangkan yang ditulis itu cuma 1.600.000, berarti yang 400-nya kemana? Nah, kalau menurut saya yang lebih bagusnya itu metode gross, karena di situ kayak rinciannya itu jelas, Bu, kayak kas banknya itu sebesar 1.600.000, terus PPh-nya 400.000. Nah, jadi total pendapatan bunganya itu 2 juta. Seperti itu. Oke. Terima Ini kasih, tidak ada yang Bu. salah, tidak ada yang benar kok. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua tepat. Kalau orang Jawa itu mengatakan benar tapi pener gitu. Semua tepat. Hanya pemilihan sistem pencatatannya saja. Semua ada kebijakannya sendiri. Kalau perusahaannya Willem tadi mengatakan, wah itu kan yang 400 bukan pendapatan bunga tapi pajaknya. Ya, itu bisa diterima. Iya. Asalkan konsisten loh ya. Kalau pendapatan bunga Januari dicatatnya net, ya Februari harus net. Sampai dengan Desember harus net semua. Kalau Jacqueline gross, ya semua ya harus gross. Ini tadi yang ini tadi adalah nasabah ya, kaitannya nasabah dengan bank, memperoleh penghasilan bunga dari bank. Kalau ini adalah yang berikutnya adalah antar PKP. Lihat. PKP atau PTX dengan PTY. PTX membayar bunga kepada PTY, PPh-nya 15%. Dan PTX membayar bunga kepada BRI 200. Ini hanya contoh saja. Pembukuan yang dilakukan oleh PTX karena membayarkan muncul beban, kasnya keluar. Maka beban bunga, ini berarti metode gross ya, PPh terutang, 23, dan kas bank. Terus, PTX waktu menyetor PPh 23.
PPh 23 kas. Ya, karena di sini dia memungut, memotong. Salah begini. Kalau PPh 22 itu memungut, kalau PPh 23 itu memotong. PPh 21 memungut apa memotong? Memotong. Yang memungut itu 22. Lalu, waktu menyetor ke kas negara, ya, PPh 23 terutang, kas. Atas bunga dibayarkan ke BRI tidak dipotong PPh 23 karena merupakan penghasilan dari BRI dan bukan objek pajak. Contohnya gini, kalau mengambil kredit bank, angsurannya setiap bulannya 1 juta ditambah 50.000 untuk bunga. Maka atas bunga itu tidak dikenai pajak karena merupakan penghasilan dari BRI. Ya, konsekuensi sebagai entitas yang bergerak di bidang finance. Kalau PTY tadi yang utang piutang ya, menerima kas pembayaran bunganya, PPh 23 nanti di close dan pendapatan bunganya 500. PPh 23-nya di close saldo laba, PPh 23. Lengkap. Jadi dari sisi yang berpiutang dan dari sisi yang berutang. Royalti ini sama sih. PT menerbitkan Isius membayar royalti kepada pengarangnya. Ber-NPWP ya, karena kalau tidak ber-NPWP naik berapa ini? PPh 23 itu naik 100%. 25 juta. PPh-nya 15%. Beban royalti. Karena bayar royalti kan PPh terutang dan kas bank. Dikreditkan. Waktu menyetor itu sama ya dengan tadi ya, waktu menyetor ini dibalanskan kas banknya keluar. Sekarang kita sewa loh, ini banyak sekali. Ini contohnya kok banyak ya PPh 23 ya. Di sewa apa ini? Oh, sewa bis. Pemilik bis PT Transport menyewakan kepada PT Wisata bergerak. Ini sering kan? Sering kan ini? Bentar bikin tak betul kan? Saya tulang belakangnya jadi sakit sekali kalau tidak ditopang. Pembukuan yang dilakukan oleh PT Transport yang memiliki bis yang disewa. Dia menerima penghasilan kas dan karena masukannya 0 maka keluarannya langsung dibayar 1 juta semuanya. Hati-hati yang di sini ini sebetulnya menggunakan mekanisme PPN masukan dan PPN keluaran. Ya, karena masukannya 0 ya berarti keluarannya 1 juta. Ya, ini di-adjust akhir tahun. Ya, saldo laba PPh 23. Kalau PT Wisata berarti harus membayar sewa atau itu? Di beban sewa ada PPN masukan, kalau PT Wisata PPN-nya masukan. Terutang, PPh terutang dan kas bank. Saya hanya dari sisi PPh terutangnya. Terangan PPh 23 terutang didebetkan waktu menyetor kas
Ya, dikreditkan. Kalau PPN masukannya tidak, Bu? Ya tidak, ya masa harus meminta uang dari kas negara? Kan ini nanti PPN keluarannya PT Wisata berapa? Jadi kalau PPN keluarannya 1 juta berarti nihil. PPN masukan kredit, PPN keluarannya didebet, nihil. Saya tidak tahu besok, besok saudara mengambil PPN dan PPNBM nanti kan, atau waktu kemarin sudah belum yang PPN pencatatannya? Belum, di PPN dan PPNBM nanti pencatatannya. Ini apa ini? 23, 26. 26 itu hampir sama dengan 21. Hanya apa? Ini untuk orang asing. Lihat. Honorarium membayar, PTX membayar honorarium kepada WPLN luar negeri. Tarifnya 200. Berapa honorariumnya? 50 juta. Tarifnya 20%. Jadi PPh 26-nya yang harus disetor ke kas negara 10 juta. Tapi ingat di sini tergantung dari P3B. Apa itu? Perjanjian penghindaran pajak berganda antar dua negara. Indonesia dengan mana? Ini dengan mana ini? Inneke itu biasanya nama Belanda ya, mungkin Indonesia dengan Belanda. Ya tergantung. Tarifnya ini tergantung. Beban gaji didebet, PPh 26 terutang dikredit, kas banknya dikredit. Waktu menyetor PPh 26 biasanya bersamaan dengan PPh 21, ya. Ini didebetkan, kreditnya kas bank selesai. Masih PPh 25. Oke. Hati-hati, apa yang perlu saudara perhatikan? Yang harus diperhatikan apa? Sebelum melakukan pencatatan semua ini, hitung dulu apa? Dulu, Bu. Hitung dulu pajaknya. Itu penting sekali. Ya. Tak stop dulu. Share yang tadi di mana ya? Nah ini. Coba, kalau yang di sini kan kurang diperhatikan pajaknya, toh. Waktu menerima pendapatan sewa gimana? Waktu saudara belajar di sini, pendapatan sewa. Ini ada tarifnya 10% misalnya. Berapa? Pendapatan sewanya 100. Waktu saudara belajar di sini, akuntansi, kan hanya apa? Pendapatan apa? Pendapatan sewa. Terus? Mungkin salah. Yuk. Pendapatan sewa dikreditkan. Debitnya apa? Kas atau bank. Gitu enggak? Kas, Bu. Iya, Bu. Kas atau bank. Nah, 100 kan gitu toh. Sekarang kalau secara accounting gimana? Secara accounting kalau akuntansi pajak harus memungut pajaknya berapa? Pajak atas sewa. Pajak sewanya
Berapa ini? 10% itu berarti 10 ya? Iya, Bu. 10. Terus? Kalau saudara memperoleh di pendapatan, Bu. ya, dicari tadi sudah ada kok. Debit kas bank. Siapa yuk? Itu kasnya jadi 90, Bu. Kasnya jadi 90. Gimana Iya, ya Bu. William? Kasnya mau jadi 90. Will? Itu kan ada pengenaan pajak sebesar 10% dari 100 yang kita terima, Bu. Nah, 10% dari 100 kan 10 rupiah. Nah, jadi nanti yang cash yang kita terima menjadi 90 rupiah. Lalu untuk 90 terus? Lalu untuk pajaknya sendiri kan itu 10 rupiah, 10% dari 100. Pajak apa ini? Itu atas sana, Bu. 23, Bu. Benar. Apa namanya yuk, Will? PPh 23 atas. Itu, Bu, atas modal. Berapa? 10. 10, Bu. Terus? Lalu untuk pendapatan sewanya tetap sama, Bu. Cuman penerimaan kita aja yang berbeda. Karena dikenai pajak. 100. Terus? Ini di-close kemana nih? Di setor, kan gitu tak? Ya, Bu. Ini kan di setor. Disetor ke kas negara. Bukan miliknya sendiri. Waktu penyetoran gimana jadinya? Ya, Bu. PPh 23 atas modal itu kita debitkan, Bu. Lalu mengurangi kas sebesar 10, Bu. Jadi cashnya dikredit. Kasnya dikredit. Ya, cashnya dikredit. Debitnya apa? PPh 23, Bu. PPh 23. Debitnya. Terus? Kreditnya? Cash, Bu. Sebesar 10 rupiah. 10. 10. Nah, ini PPh 23-nya tadi sudah di sini tuh. Ini PPh 23-nya jadi 20, betul enggak? Ya enggak? Ya, Bu, ya. Ini akun PPh 23. Nah, kita mau pakai apa ini? Bentar. Akun PPh 23 ini keterangan. Ini debit. Ini kredit. Ini saldo. Nah, buat aja ini transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama, ini transaksi yang kedua. Nah, ini keterangan yang pertama, PPh 23-nya di mana itu? Di peta? Iya, Bu, di debit. 10. Ininya kosong. Berarti saldonya berapa? 10, Bu. Ini 10. Saldo apa ini? Saldo debit. Debit. Terus, transaksi yang kedua. Berapa? Didebitkannya lagi 10. Nah, di sini berapa saldonya? Debit tambah debit ini 20. Berarti ini. Nah, begitu dimasukkan akun. Kalau ditutup, Bu, yang debitnya saldo laba, kreditnya PPh 23. Ini berarti harus di-close ya. Saldo apa? Ini apa?
PPH PPH 23, Bu. 23 di close, ini waktu closing entry. Jadi harus hati-hati. Baik. Sekarang saya mau ke 25 yuk. Sebelum masuk ke 25. Mungkin dijelaskan dulu yuk PPH 25 apa sih? Ya, PPH 25. Siapa yang mau menjelaskan? Yuk. Halo, masih adakah mahasiswa aku? Bu, mau coba, Bu. Jesslyn yuk. Iya. PPH 25 itu tentang apa yuk? Saya Jesslyn 036. PPH pasal 25 itu jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Tujuan pajak ini itu untuk meringankan beban dari wajib pajak dan juga di mana pembayaran pajaknya itu harus dilakukan secara sendiri dan tidak bisa untuk diwakilkan. Jadi ini adalah menghitung angsuran pajak penghasilan setiap masa pajak. Jadi Januari harus bayar mengangsur PPH 25. Februari juga gitu tak? Mengangsur. Maret juga begitu. Cara menghitungnya sudah kamu ketahui. Mari kita lihat logika pencatatan. Lihat nih, akuntansi PPH 25. Setiap kali menyetor, tergantung besarnya setoran ya ini, mungkin gunakan ceteris paribus 1 juta semua dalam masa pajak. Ya. Jadi pada saat masa Januari itu menyetor untuk angsuran masa kapan yo? Masih ingat? Bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya berarti? Desember. Desember. Baik. Jadi Januari waktu intinya gini, waktu mengangsur PPH 25 menyetor ke kas negara. PPH 25 atau biasa tergantung akunnya mau menggunakan akun PPH 25 atau mau menggunakan angsuran PPH 25. Ya, misalnya 1 juta. Ini dari mana ini kalau di bulan Januari? 1 juta itu dari mana? Yuk, sekalian belajar. Ini ada bulan 1.
Tulis saja Januari. Januari. Nah, yuk, pertanyaan Bugin. Kalau ini di bulan Januari, 1 juta itu dari mana, yuk? Dari pembagian, Bu, antara 12 juta dibagi 12 kan. Oh, dari ini, 12 juta ini dibagi 12 dalam 1 tahun. Oh, ada pendapat yang lain? Angsuran pertama, Bu. Apa, siapa ini? Angsuran pertama? Iya, Bu. Ayo, angsuran pertama ngitungnya dari mana? Sama dari 12 juta dibagi 12. Dari 12 juta dibagi 12. Yuk, yang lain. Angsuran tahun sebelumnya, Bu. Ayo, siapa ini? Saya 047 Jacqueline, Bu. Kalau menurut saya dari angsuran tahun sebelumnya Dari mana, di bulan Jacqueline? Desember. 1 juta. 1 ini juta dari itu mana? dari angsuran tahun sebelumnya di bulan Desember. Dari angsuran sebelumnya di bulan Desember. Jadi kalau ini Januari 1 juta ini sama dengan angsuran bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Kalau bulan terakhirnya Desember, maka sama dengan angsuran Desember. Februari, kalau ini Februari? Berarti angsuran bulan Januari. Angsuran bulan Januari. Dari mana bulan Januari? Dari angsuran akhir bulan tahun sebelumnya. Oh, kalau Maret? Sudah, kita selesaikan dulu. Oh, sama pi sampai nanti. Sampai. Salah-salah ya bikin. Setiap menyetor, maka dibuat catatan PPh 25 akunnya atau menggunakan akun angsuran PPh 25 didebitkan kreditnya kas bank. Kas atau bank. Nah, ini berarti ada 12 bulan. 12 kali menyetor dari Januari sampai dengan Desember. Misalnya total setorannya adalah 12 juta, maka pada akhir tahun di close kemana? Ke PPh terutang. PPh 25 ini, karena ada 12 kali kan, PPh 25. Terus ditutup ke PPh terutang 12. Mungkin ini semua sudah. Mungkin mau menjelaskan kembali. Mungkin agak sedih sih, saudara salah April. Mei. Nah, ini berarti di sini adalah tahun berapa? Kita pakai ada tahun 2021 ya. Terus kalau di sini berarti sudah tahun 2022.
Ini berarti tahun 2021 angsuran pajaknya sebesar, aturan pajaknya dulu yuk. Aturannya bagaimana? Bulan-bulan sebelum disampaikannya SPT, ya enggak? Bulan-bulan sebelum penyampaian SPT, angsurannya sama dengan bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Baru kemarin loh ini. Bulan sebelum disampaikannya SPT, maka besaran angsuran sebesar bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Kalau bulan terakhir Desember itu 100, maka di Januari, Februari angsurannya juga 100. Januari 100, Februari 100. Maret ini penyampaian SPT untuk WPOP. Maka di bulan Maret harus dihitung kembali sama dengan besarnya angsuran berdasarkan SPT yang disampaikan. Yo, siapa yang mau mengulang sepemahamanmu? Yo, ini penjelasan Bukin. Kan Januari dibayarkan di Februari. Untuk angsuran Februari paling lambat dibayarkan di Maret. Untuk Maret paling lambat di bulan April. Lah Maret kan penyampaian SPT di sini. Ada SPT. Nah, di bulan Maret ini ada SPT. Maka bulan April ini sudah berdasarkan SPT. Itu kalau WPOP. Tapi kalau WP Badan di sini SPT-nya. SPT WP Badan. Maka Januari, Februari, Maret masih berdasarkan bulan terakhir. Begitu begitu April sudah penyampaian SPT, dibayarkannya di bulan Mei, maka berdasarkan SPT yang disampaikan. Yo, masih ingat? Buka kembali ya teorimu. Ya, semua Bukin sudah semua materi disampaikan, tinggal kamu belajar. Untuk UAS bahannya PPH 24. Catat yuk. UAS materinya PPH 24 ditambah PPH 25 dan akuntansi pajak. Nah, yang kelas, ini kelas apa atau kelas A? Akuntansi pajak itu ada berapa kelas yuk? Halo. Ada 4? Oke, berarti pengajar yang satunya siapa yuk? Bu Ati kan ada 3 kelas ya. Coba gini, saudara mencari contoh-contoh soal yang dibuat atau yang dipelajari kelasnya Bu Ati untuk PPH 24, 25 dan akuntansi pajak. Karena PPH 24, 25 yang membuat soal Bu Ati. PPH 25, akuntansi pajak yang membuat soal. Hati-hati, kompleks soalnya akuntansi pajak. Jadi tidak seperti tadi, saya ada cerita begitu, silahkan dicatat. Tapi untuk memahami PPH 24 dan PPH 25,
Dari Bugin kan sudah toh. Ya, coba kamu mencari contoh-contoh soal yang di kelasnya Bu Ati. Ya. Tapi sejauh pengalaman ini soalnya Bugin agak rumit. Baik. Seperti yang kemarin itu yang membuat soal Bugin yo. Yang UTS. Oke. Ada pertanyaan soal UAS? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk Tot. Gimana Tot? Ya. Per bulan, saudara mencatatnya per bulan. Iya. Jadi waktu bayar gaji Januari memotong PPh 21. Terus waktu bayar itu saudara catat, bagian accounting mencatat. Tidak hanya mencatat beban gaji dan kas yang keluar, tetapi harus catat juga PPh 21. Jadi dalam 1 tahun, kalau hanya memberikan gaji kepada pegawai tetap, berarti ada 12 kali pencatatan untuk pegawai tetap. Yang satunya closing entries. Ada? Jelas belum, Tot? Halo? Halo, Kak Tot? Oke. Sama-sama. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, UAS sudah keluar belum ya jadwalnya? Kurang 1 minggu itu? Sudah keluar belum? Belum? Belum. Jangan-jangan ke mahasiswa sudah terus Bugin belum tahu. Mungkin jarang ke kampus sih soalnya. Sudah katanya yang sudah usia 60 tahun itu tidak wajib kerja di kantor. Nah, yang datang kan yang muda-muda atau kalau saudara ke kampus. Ada pernah ke kampus? Sering ke kampus? Sudah, Bu. Oh, yang muda-muda itu yang datang ke sana. Tapi yang tua juga ada ya, yang tua itu pengen keluar rumah. Kalau Bugin sudah komorbid, terus sudah tua, lebih dari 60 tahun, ya sudah kerja dari rumah aja. Kan saya tidak melanggar aturan. Nah, mungkin pokoknya hidup itu jangan sampai nyerempet-nyerempet aturan hukum. Kalau saudara mencuri lah itu nyerempet aturan hukum. Menipu lah itu. Aturannya begini ya, udah Baik, saya ulang sekali lagi. Materinya hanya 3 ya. PPh 24, PPh 25, dan akuntansi pajak. Yang akuntansi pajak yang membuat soal begini. Yang PPh 24 dan 25 yang membuat soal Bu Ati. Biasa kalau UAS itu sering dibagi seperti itu. Ya. Kalau yang lainnya sering coba kalau bikin semua gimana? Oh, enggak apa-apa gitu. Nanti kalau saya semua ya enggak apa-apa. Saling berbagi tugas. Ya. Kemudian saya harapkan saudara belajar. Saya tidak tahu untuk yang 24-25 apakah keluar teori atau hanya melulu hitungan. Maka saya minta saudara
mencari informasi, contoh-contoh soal yang didiskusikan di kelasnya Bu Ati. Karena yang kelas Bugin kan langsung toh menghitung, walaupun di sela-sela hitungan itu ada disisipkan teori. Seperti ini tadi, membayar PPh 25, teorinya bagaimana? Untuk bulan-bulan sebelum disampaikannya SPT, angsuran PPh 25 sama dengan bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Kalau tahun pajak sama dengan tahun kalender, maka bulan terakhirnya adalah bulan Desember. Mengapa saya bilang tahun pajaknya? Kalau tahun pajaknya sama dengan tahun kalender. Karena di KUP boleh tahun pajaknya tidak sama dengan tahun kalender. Kalau tahun kalender kan diawali 1 Januari, diakhiri 31 Desember. Ya, tuh. Oke. Akuntansi pajak yang membahas soal bukti. Pertanyaan berikutnya. Sudahkah saudara mengisi evaluasi pembelajaran? Belum, Bu. Belum. Yuk diisi dong. Ini sangat penting untuk masukan. Baik, Bu. Saya memang tidak mewajibkan, tapi saya menghimbau dengan kesadaran hati nuranimu sendiri. Karena kepercayaan saya adalah hukum alam akan berlaku. Apa yang you tanamkan, itulah yang akan kamu petik. Kalau saudara menanamkan kepada pihak lain tidak mau merespon, besok saudara entah di kapan di tahun depan, ya di future, saudara akan memetik bahwa himbauan kepada orang lain tidak dihiraukan. Kalau begitu mungkin sekarang kena karmanya tidak. Saya kalau diminta pertolongan oleh orang lain itu cepat-cepat menolong karena ini berbagi kasih. Saya mikirnya begitu. Pertolongan berbagi kasih. Kalau di WA mahasiswa di Japri kok tidak cepat dijawab, Bu? Sudah ada aturan, ya enggak? Komunikasi lewat WA grup. Kalau di Japri saya sering terlambat merespon. Aturannya gitu. Baik, kalau begitu mungkin akan akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Oke. Selamat pagi menjelang siang. Sampai ketemu minggu depan. Gusmi, mau ada yang ditanyakan atau mau bicara sesuatu? Enggak, Bu. Oke. Baik, ya. Sukses ya dalam hidupmu, sukses dalam belajar, sukses dalam ujian akhir semester. Ingat, jangan mencapai dan menggapai jangka pendek saja, tapi raihlah jangka panjang. Jangka pendek artinya, pokoknya aku dapat nilai. Itu jangka pendek, tapi tidak memahami aturan pajak. Hati-hati, pajak adalah menjadi bagian hidupmu seumur hidup saudara, hidup di negara manapun. Coba negara mana yang tidak punya aturan pajak, cari. Di Indonesia, ini baru diperbaiki. Saudara punya usaha di sini, tidak punya usaha tetap. Waktu makan di restoran, bayar pajak restoran enggak? PP 1 pajak daerah bayar. Enggak kelihatan, Bu, di struknya. Ya, karena ini belum membudaya di Indonesia. Tapi kalau ada yang sudah membudaya, pasti di struknya itu total belanjanya berapa, tambah pajaknya,
total kas yang dibayar berapa. Tapi di Indonesia total yang dibayar sekian, itu sudah included tax. Pernah enggak saudara-saudari itu? Kamu mengeluarkan uang 1.100.000, itu sudah included tax. Tapi kalau di luar, pasti total belanjanya 100, tax-nya 10, cash yang harus dibayar oleh customer 110. Jadi sistemnya yang perlu diperbaiki. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Silahkan kalau ingin meninggalkan ruang Zoom ini.